Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para sahabat ARB official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat ARB official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini saya Kang Samil akan selalu memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat untuk kita semua. Tentunya untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga jangan lupa untuk para sahabat sekalian untuk selalu mendukung channel daripada ARB Official ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Para sahabat ARB Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi di kesempatan malam hari ini yaitu adalah hakikat kebahagiaan. Nah, insyaallah pemateri kita telah hadir di kesempatan malam hari ini, yaitu Ustadz Abu Muhammad Ramli. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah pemirsa ARB Official yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga pada malam hari ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara talabul ilmi, menuntut ilmu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh segenap umat Islam. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib atau fardhu ain bagi setiap individu kaum muslimin. Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba untuk membahas, menguak apa itu sebuah kebahagiaan. Sehingga tadi dikatakan oleh Kang Samil bahwa judul kajian malam ini adalah hakikat kebahagiaan. Bagaimana sebenarnya yang dikatakan bahagia itu? Mari kita simak bersama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak diragukan lagi bahwa pada setiap insan, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti mendambakan pada dirinya suatu kebahagiaan hidup atau kehidupan yang sangat baik. Namun pandangan masing-masing orang tentang kebahagiaan itu sangat berbeda-beda. Sebagian orang ada yang memandang bahwa ukuran kebahagiaan seseorang adalah keberhasilan dalam meraih dunia dengan segala kelezatan hidupnya atau kedudukan yang paling tinggi di atas dunia ini. Padahal tidaklah demikian hakikatnya yang dinamakan kebahagiaan itu.
Mari kita simak, dengarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pada pandangan setiap manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsu atau syahwat. Apa itu? Yaitu kecintaan kepada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas ataupun perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang yang luas. Itulah semua, kata Allah, merupakan kesenangan hidup di dunia. Kata Allah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pada hakikatnya, kehidupan dunia, kata Allah, merupakan kesenangan hidup yang cuma ada di dunia dan akan terbatas. Dunia suatu saat akan hancur, akan binasa, akan ditelan oleh masa, dan terjadilah hari kiamat. Bahkan setiap manusia belum menikmati harta yang dimiliki, kemewahan yang dia raih, ataupun kedudukan yang dia miliki, belum sempat menikmati 100%, dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi pada hakikatnya, wanita yang dia miliki, anak-anak yang banyak yang dia miliki, yang semuanya sudah sukses, dan banyaknya harta, baik itu emas atau perak yang mereka tumpuk, ataupun kendaraan yang mewah, atau sawah ladang atau perkebunan yang banyak, itu semua hanya sebagai kehidupan dunia, kehidupan yang sangat sementara. Amal hayatud dunya illa mata'un qalil. Tidaklah kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang sangat sedikit, kata Allah. Jadilah kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang tidak abadi, namun kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu. Hal ini juga di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, yang mana surat ini didahului, diingatkan oleh Allah bahwa pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk kita semua ini sebagai makhluk yang bernyawa, pasti akan merasakan sebuah kematian. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Coba kita lihat, kita simak dan kita dalami apa yang dimaksud firman Allah di sini. Allah mendahului semua tentang dunia dengan kematian. Ini menunjukkan bahwa kita tidak akan merasakan nikmatnya dunia secara sempurna dan secara kekal. Kata Allah, setiap jiwa, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan atau pahala, kata Allah. Di lanjutan ayat berikutnya adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan atau dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah kemewahan dan kebahagiaan yang hakiki.
Di akhir ayat kita perhatikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan atau kesenangan, kemewahan, kemegahan dunia itu tidak lain adalah kesenangan, kebahagiaan yang menipu. Sungguh aib orang yang memandang keberhasilan, kesuksesan dalam dunia dianggap sudah mencapai kebahagiaan. Namun hakikatnya semua itu bukanlah suatu kebahagiaan yang abadi, tapi kebahagiaan yang menipu. Artinya, sebanyak apapun harta yang dimiliki, setinggi apapun kedudukan yang dia raih di dalam dunia ini, semua itu akan berakhir. Paling tidak akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, mari kita benar-benar memperhatikan firman Allah ini agar kita tidak tertipu dengan kelezatan dan kemegahan kehidupan yang ada di dunia ini. Pikirkanlah kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Karena kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah nanti di yaumil kiamah, yaitu berupa surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, yang mana kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan di dunia dan tidak bisa dirasakan di dunia. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, untuk meraih kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan yang benar-benar hakiki, hanya dengan dua cara yang Allah pandu, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, yaitu yang telah disebutkan dalam muqaddimah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan orang yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, itulah orang yang benar-benar mendapat kebahagiaan, keberuntungan, kesenangan yang sangat besar. Jadi, untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, untuk meraih kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan, adalah cuma dengan dua cara. Pertama adalah mentaati Allah dengan cara melaksanakan, menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Yang nomor dua adalah mentaati Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, yaitu dengan cara mengikuti apa-apa yang telah disampaikan, yang telah datang, yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, dan menjauhi dan meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan jangan sampai mengamalkan apa-apa yang tidak diamalkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Karena kalau kita nekat untuk mengamalkan suatu ibadah tanpa tuntunan dan bimbingan Rasulullah SAW, pada hakikatnya orang itu adalah berada dalam kesesatan yang nyata. Karena kata Rasulullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasulullah, seburuk-buruk perkara dalam hal agama adalah perkara-perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan semua kebid'ahan itu adalah merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya nanti pada hari kiamat adalah di dalam neraka. Oleh karena itu, marilah kita dalam beribadah kepada Allah ini, agar kita benar-benar mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang benar-benar bahagia, maka marilah kita taati Allah dan taati Rasulullah. Dalam agama ini sangat mudah, cukup kita ittiba, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah dan meninggalkan apa-apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-6. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Dan apa-apa yang didatangkan kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, amalkan dan kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah dan jauhilah, jangan mengerjakannya. Itulah hakikat ketaatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar menuntut ilmu sehingga kita bisa melaksanakan, mengerjakan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik di dunia maupun di akhirat. Betapa banyak pada zaman yang sangat jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi betapa banyak orang-orang yang mengaku diustadkan, dikiaikan ataupun sebagai penceramah baik di mimbar-mimbar panggung Jumatan, mereka senantiasa mengatakan, mari kita ittiba Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataannya di lapangan betapa banyak mereka melecehkan atau mengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecil yang sering kita lihat di zaman sekarang ini, orang yang berpakaian cingkrang di atas mata kaki diperolok-olok dengan kata-kata pakaian celananya takut kebanjiran. Ini merupakan istihza, memperolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di setiap mimbar, di setiap khotib mereka mengatakan, mari kita ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pakaian di atas mata kaki adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang berpakaian di bawah mata kaki dengan api neraka. Kata Rasulullah, kullu izarin tahtal qadamaini fannaru aulabi. Setiap pakaian atau kain yang menjulur di bawah mata kaki, maka neraka berhak untuknya. Untuk itu, mari kita berhati-hati dalam menyikapi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak dianggap oleh Allah sebagai pengolok-olok sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bahagia, mari benar-benar ikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebahagiaan hanya diraih dengan dua cara, yaitu pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, diberi keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa pilih kasih. Apapun, sekecil apapun sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kata Allah, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Demikianlah sedikit mauidhah atau nasihat, terutama nasihat untuk kami sendiri atau kru yang ada di sini, dan juga nasihat untuk para pendengar, para pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di depan sini. Mari kita benar-benar berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang disyariatkan atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan meraih suatu kebahagiaan yang hakiki, yaitu dengan diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke surga Jannatun Naim, surga yang benar-benar penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Demikianlah, apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Apabila ada benarnya, itu semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para sahabat ARB official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah disampaikan tadi
sebuah nasihat penting untuk kita semua untuk bisa mendapatkan sebuah hakikat kebahagiaan. Namun ada inti yang lebih dalam daripada hakikat kebahagiaan ini. Apa itu? Nantikan di video selanjutnya hakikat kebahagiaan yang lebih dalam yang insya Allah akan dikupas kembali di video-video selanjutnya. Ini merupakan berawalan karena ada hakikat yang lebih dalam ketika kita telah menjadi seorang muslim yang kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini dapat memberikan sebuah pembelajaran yang besar untuk kita semua. Saya Kang Samil, mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan di kesempatan malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.